Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Bapak harap kita semua diberikan kesehatan dan semangat agar pembelajaran hari ini tuh bisa terlaksana dengan baik dan benar. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberitahu terlebih dahulu bahwasannya kita akan belajar tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kolonialisme dan imperialisme? Ya, benar. Kolonialisme dan imperialisme itu pada dasarnya tadi sudah disampaikan oleh teman kita, yaitu intinya adalah sebuah proses penjajahan yang dilakukan oleh satu negara ke negara yang lainnya. Tapi apabila ditanya apakah ada perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme, tentunya ada. Perbedaannya itu bisa kita lihat secara signifikan dari fokus penjajahannya. Kalau kolonialisme itu lebih berfokus kepada penjajahan yang sifatnya itu ke hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian. Contoh itu kenapa ada datangnya VOC dan EIC juga. Yang kedua, imperialisme itu lebih condong kepada proses penjajahannya itu dilakukan ke hal-hal yang sifatnya itu non perekonomian, misalnya politik, sosial, ideologi, bahkan kebudayaan. Jadi, secara sederhananya, untuk membedakan konsep penjajahan antara kolonialisme dan imperialisme, itu bisa dilihat dari fokus penjajahannya. Nah, yang menariknya adalah, kenapa sih bisa ada kolonialisme dan imperialisme di dunia ini, dan siapakah yang mengawali kolonialisme dan imperialisme di dunia? Tentu, seperti yang sudah dikasih tahu sebelumnya, bahwasannya bangsa Eropa adalah bangsa yang akan kita bahas pada hari ini. Dan tentunya bangsa Eropa lah yang menjadi bangsa yang bisa dibilang memprakarsai adanya kolonialisme dan imperialisme. Lantas bagaimana sih awal mula terjadinya kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa? Awal mulanya itu karena ada sebuah peristiwa keruntuhan Konstantinopel. Jadi, zaman dulu, di abad ke-14, Konstantinopel itu menjadi sebuah negara yang dikuasai oleh pemimpin umat Kristen. Konstantinopel ini secara letak geografis itu benar-benar strategis sekali karena dilalui oleh berbagai macam jalur perdagangan. Sehingga Konstantinopel ini menjadi sebuah wilayah yang diminati oleh bangsa-bangsa Eropa karena banyak sekali aktivitas perdagangan yang terjadi di sana. Salah satu yang paling disukai oleh bangsa Eropa di sana itu adalah adanya rempah-rempah yang cukup melimpah. Sayangnya, Konstantinopel ini tuh di akhir abad ke-14 itu ditaklukkan oleh kerajaan Muslim atau oleh kerajaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, pasca dikuasainya Konstantinopel ini oleh kerajaan Turki Utsmani, maka bangsa Eropa yang awalnya melakukan proses jual beli rempah-rempah di sini itu terganggu atau bisa dibilang tertutup aksesnya. Di sisi lain, rempah-rempah ini tuh menjadi komoditas penting sekali bagi bangsa-bangsa Eropa. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, bangsa Eropa itu mempunyai 5 iklim. Beda dengan kita hanya punya 2 iklim. Nah, iklim yang paling krusial di Eropa itu terjadi ketika musim dingin. Dan rempah-rempah inilah yang nanti bisa mengakomodir musim dingin itu tidak sekrusial itu gitu. Contohnya rempah-rempah yang waktu itu diminati oleh bangsa Eropa seperti jahe, terus lada hitam, itu tuh fungsinya untuk menghangatkan tubuh-tubuh mereka waktu musim dingin terjadi. Jadi, ketika Konstantinopel tadi dikuasai oleh umat muslim dan bangsa Eropa tidak bisa mengakses lagi karena rempah-rempahnya gitu ya udah dikuasai, maka mereka tuh mau tidak mau harus mencari rempah-rempah ke wilayah yang lain. Proses pencarian inilah yang nantinya melahirkan kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait bagaimana awal mula proses kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa? Oke, cukup. Mari kita lanjut.